PD kami persilahkan. Maksudnya? Halo? Ya. Ya Pak, dari tadi Pak, dari dipersilahkan. Nanti emailnya itu ya? Baik, teman-teman semua, tentu saja karena kita kali ini mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yaqabu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami buat dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di via Zoom ini dalam rangka kangen dan pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan dan kearifan, serta tuntunlah kami ke jalan yang Kau ridhoi. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya, dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam. Kan sudah apa lekat sampaikan dan kita mendengarkan, sama-sama diberikan syafaat dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta kegiatan pekan silaturahim yang pada siang hari ini bergabung bersama, izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI ke-75 dan Hari Guru Nasional tahun 2020 Guru Mulia Karena Karya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan materi evaluasi pembelajaran jarak jauh. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Koordinator MGBK SMP Kota Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Rita Ningsi, PD kami persilahkan. Ibu Rita bisa di-unmute dulu, Ibu. Bu Rita, silakan di-unmute dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. MGBK Bandar Lampung serta anggotanya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia jualah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka temu kangen dan silaturahim tentang dan juga evaluasi tentang pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan selama masa pandemi. Salawat dan salam maka kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ibu Guru BK yang hebat-hebat sekota Bandar Lampung, pertama ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berkenan dan memiliki manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di masa pandemi ini memang
kita rasakan sudah sangat membosankan dan jenuh sekali. Kita sebagai guru BK, apalagi juga anak-anak mungkin karena komunikasi antara guru dan siswa yang melalui virtual, melalui media sosial belum bermakna, yang belum maksimal saya kira. Karena biar gimana pun juga tugas guru tidak akan bisa tergantikan oleh teknologi. Tetapi kita tidak bisa terlepas dari keadaan yang seperti ini. Mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, terutama guru BK. Kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini anak-anak banyak sekali mengalami masalah yang sangat bervariasi dari satu sekolah dengan sikap itu pasti sangat berbeda. Bapak dan Ibu sekalian guru BK yang berbahagia, terima kasih juga kepada pengawas Dinas Pendidikan mudah-mudahan tentang caranya dengan virtual sekarang sangat itu kita ya oleh Allah, dan kita akan memiliki pengetahuan yang lebih. Pada Ibu anak-anak yang tidak punya fasilitas HP atau Android untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Kemudian juga banyak juga anak-anak yang tidak memiliki kuota. Begitu juga bagi anak-anak yang akan berebut atau bersamaan dengan kakaknya atau adiknya harus menggunakan HP yang sama, fasilitas yang sama. Ini persoalan saya. Dengan kelas kunjungan rumah, apa yang bisa kita lakukan terhadap anak itu sehingga mereka bisa terlayani dengan baik semuanya, baik yang berstatus sosial yang lebih baik atau memang yang kurang mampu, maka guru BK mengambil bagian di dalam hal tersebut. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sharing bersama sehingga apa yang kita rasakan belum pas masih kita bisa perbaiki lagi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu yang hebat-hebat, Bapak Ibu guru BK yang hebat-hebat. Saya kira kita belum pernah bertemu secara keseluruhan, tetapi dengan fasilitas ini kita bisa bertemu pada hari ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajari Tanisi yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini selaku koordinator MGBK SMP Kota Bandar Lampung. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan dari pengawas BK dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Ibu Haja Nur Hayat Ilyas MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tentunya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua di tengah-tengah kita, terutama Ketua MGK Kota Bandar Lampung serta tim-timnya. Kita hebat, sudah 2 kali mengadakan selama mudik waktu setiap bulan. Terutama saya juga koordinator, alhamdulillah baru muncul hari ini. Selama itu kita tuju sebagai koordinator. Kita terima kasih atas kehadirannya. Terutama saya pula tentang masalah pendidikan, sudah juga kita semuanya. Karena kita di masa pandemi ini, Bapak Ibu, tetap penilaian monitoring dari pengawas Dinas Kota Bandar Lampung tidak mengurangi rasa nilai untuk penilaian. Kemarin waktu monet, Pak Nur, kenapa kok kita harusnya instrumen yang 17? Saya tidak mengeluarkan. Itu kita samakan dengan guru. Kita sudah di-upload di Excel kemarin, setiap sekolah sudah memberikan nilai masing-masing. Kedua kalinya kita kemarin sibuk dengan ekspertisi dengan dari pusat dan LPMP. Kita sudah daring semua dari pengawas SD, SMP. Kami di Dinas
Kota Bandar Lampung tidak pernah ada libur, sehingga aktif dengan sosialisasi kepada binaan. Kepada Bapak Ibu semua sekolahan, saya mengharapkan kerjasama yang baik dengan pengawas, karena pengawas itu mengklaim sekolah itu. Kalau kalian tidak mengakui adanya kerjanya pengawas dengan dinas dan sekolah, itu sekolah tidak akan diurus dengan pengawas pembinanya siapa, nggak tahu siapa. Nah itu jangan sampai, karena PKG penilaian yang tanda tangan pengawas. Dana bos kemarin diketahui juga melalui pengawas. Ibu, saya sangat berterima kasih kepada guru BK Kota Bandar Lampung, negeri dan swasta yang sudah gigih menangani siswa. Saya mengharapkan jangan dibuat masalah. Anak tidur saja bisa lulus, anak nggak belajar bisa naik, jangan seperti ini. Apalagi anak bermasalah. Coba untuk WA atau masalahnya, jelas siswa jenuh dengan keadaan. Guru BK mungkin untuk mengangkut nilai pun susah karena kita kadang-kadang sikap kita tidak pernah. Coba sekali-sekali kita telepon pada orang tua, komunikasi video call kan. Jangan sampai saya nggak ada kota, itu tugas guru BK. Kita nggak perlu kunjung rumah sekarang, maka Bapak Ibu. Selama dari bulan November, Desember, Oktober, November, Desember, kayaknya sekarang ini pandemi kita udah kelihatan dan sekarang juga. Hari ini jangan dulu Bapak Ibu bukan mulai hari ini kami bisa semuanya ditutup. Ada salah satu pengawas yang sedang pandemi. Sudah itu ada salah satu pengawas yang tidak pernah. Jadi kami pun kerja kadang-kadang saya rasa takut ada. Karena itu tamu 24 jam datang dari SMP dan negeri dan TK, SD, SMP. Enggak bisa. Nah, salah satu pesan saya, kita tidak mengalami rasa nilai kebersamaan, kegiatan di sekolah, jangan sampai selama pandemi sekolah-sekolahnya tidak pernah hadir, jangan. Itu karena ada absensi yang dikontrol oleh pendidikannya. Sudah itu anak-anak siswaku kalau mereka berkonsultasi selalu dihadapi dan dijawab dengan baik. Nah, itulah. Ini kalau BK ekspedisi dari pusat PMP pun itu belum operatornya mengisi. Kami pun ditugaskan kemarin memegang operator masing-masing karena kita jangan tidak beberapa bulan ke PMP atau sekali lagi mudah-mudahan dalam keadaan sehat, siswa sehat, insya Allah di bulan Januari yang sudah kemudian mudah-mudahan insya Allah kita bisa masuk normal. Dan kedua kalinya saya titip salam, kita mau menghadap kepada semua, jangan banyak masalah dengan kehidupan politik dengan ASN ataupun tidak ASN atau pendidikan, kita tidak memihak ke sana kiri, banyak bilangnya daripada banyak kurangnya. Salam, mudah-mudahan di pilkada yang akan datang aman, tentram semuanya. Semua kepada Bapak Ibu dari sekolah sampai seterusnya. Terima kasih. Kalau ada di kata saya kurang berkenan, tahu kita berjalan sama-sama. Masalah jadwal apa namanya? Event. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Haja Nurhayati Ilyas MPD selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua FGBK Kota Bandar Lampung Ibu Rohaida SPD sekaligus memohon berkenan membuka secara resmi kegiatan pembukaan silaturahim dan materi evaluasi PJJ kita pada siang hari. Pada yang terhormat Ibu Rohaida SPD kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat bertemu tangan dengan silaturahmi MGBK Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya akan selalu mendapat syafaat darinya sampai yaumil akhir. Amin, amin ya Allah. Apa ya Ibu yang saya hormati, kita salam sehat dulu. Salam sehat, angkat tangan semuanya ya. Iya, salam sehat, sehat ya. Kita semua sehat, semangat. Guru bimbingan konseling harus semua semangat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada Ibu Dapu Hajar Rita Ningsih selaku koordinator MGBK Kota Bandar Lampung yang sudah berkenan hadir. Salam hormat untuk beliau. Salam hormat kembali untuk yang tercinta Ibu Hajah Nur Hayati Ilyas selaku pengawas BK SMP MTS Negeri Swasta Kota Bandar Lampung, dan salam hormat juga untuk rekan-rekanku, sejawat, pengurus, anggota, dan seluruh keluarga besar MGBK Kota Bandar Lampung yang sudah berkenan hadir dalam acara temu kangen kita pada hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, berat sekali kita dalam keadaan seperti ini, namun apa daya, semua adalah kehendak yang Maha Kuasa. Kita hanya bertemu virtual seperti ini. Kangen banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah bilang, Bu Haida kita ketemuan sih, kangen ini. Iya, bilang nanti kita ketemuan tapi waktunya tidak sekarang. Nanti waktunya apabila sudah diperkenankan oleh Bapak Wali Kota Bandar Lampung, kita akan pertemuan secara langsung, tidak virtual seperti ini. Ada banyak sekali agenda yang akan kita lakukan di akhir tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekanku guru BK yang hebat. Semua program kemudian yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu sudah kita lakukan dengan sangat-sangat sempurna. Ibu ucapkan terima kasih, betul-betul bekerja kita ikhlas, bekerja kita betul-betul semangat walaupun anak-anak kita semua. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, maaf karena kami di dalam satu ruangan jadi ada banyak travel yang harus berbicara, maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua MGBK Kota Bandar Lampung mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat untuk PGRI yang sehat di usia ke-75 tahun PGRI. Kemarin kami banyak sekali rekan-rekan termasuk Bu Hajar Rita Ningsih kami mengadakan upacara, tapi kami langsung di SMP 1, mungkin Bapak Ibu semua melihat secara virtual. Sebetulnya kangen sekali kita ingin acara itu langsung, tapi ya itu apalah daya, semoga ke depan kita akan bisa lebih baik. Bapak Ibu, hari ini kenapa kita akan membuatkan temu kangen ini, karena memang betul-betul kita semua kangen dengan keadaan ini. Jadi dari nanti akan ada evaluasi tentang PJJ, penilaian jarak jauh untuk kita seluruh guru BK SMP MTS Kota Bandar Lampung di saat pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penilaian itu kita jangan patah semangat, kita tetap semangat support anak-anak kita hilang dengan cara seperti apa, kata Bu tadi berbeda, setiap sekolah pasti berbeda cara, berbeda juga siswa-siswanya, bagaimana kita menanganinya. Jadi jangan pernah menyerah. Saya yakin Bapak Ibu semua pantang menyerah, tetap semangat. Saya berharap hari ini kita bisa dihadiri lebih dari seluruh. Oke. Terima kasih. Nanti akan
Baiknya tolong di-unmute Bu. Di-mute dulu. Bu Aida. Itu yang hidup siapa punya remote dulu. Oke. Udah ya, oke baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu dan ini adalah pertemuan kita di akhir semester ganjil ini. Saya berharap kita tetap semangat. Jadi dalam Bu Mary anak-anak nggak bisa kita, diakses namanya. kalau kita, saya yakin semua kita sudah menggunakan Erapor. Katanya nggak bisa diakses. Jadi anak-anak kita khusus guru BK yang menginput absen Erapor. Kemudian dan nilai spiritual dan nilai sosial itu guru bimbingan konseling yang akan memberikan. Tapi saya berharap Bapak Ibu semua, apapun anak-anak kita, tolong berikanlah nilai yang terbaik untuk mereka. Saya berharap Bapak Ibu tidak memberikan nilai C untuk anak-anak kita pada nilai spiritual dan sosialnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu juga kita mendapatkan undangan dari Sekolah Penerbangan Lampung atau CAS yang ada di Raja Basa. Waktu itu saat kita WhatsApp di SMP 2, mereka pernah juga bersosialisasi ke kita. Tetapi kami pengurus MGBK mengatakan bahwa kami tidak memberi kesempatan untuk pertemuan secara luring. Jadi kita pertemuan secara daring. Lain halnya kalau memang kita pertemuannya dibatasi apabila dari silakan, tapi dengan satu syarat, tetap menggunakan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap tidak bersentuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, perintah dari Bapak Wali Kota Bandar Lampung bahwa Bandar Lampung sudah luar biasa penyebarannya. Jadi pandai-pandailah kita untuk mengantisipasi diri kita sendiri, menjaga kesehatan, dan tetap melaksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing secara maksimal. Bapak Ibu, saya rasa itu dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, nanti kita masuk pada ruang tanya jawab. Apabila ada lebih kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya maha ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon sekaligus dibuka Ibu Aida. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan membaca basmalah, marilah kita buka pertemuan temu kangen dan silaturahim MGBK Kota Bandar Lampung 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MGBK SMP Kota Bandar Lampung, Ibu Rohaida SPD yang telah membuka secara resmi acara kegiatan temu kangen dan silaturahim MGBK SMP Kota Bandar Lampung hari ini Senin 30 November 2020. Bapak Ibu, kita melanjutkan acara inti kita yaitu materi evaluasi pembelajaran jarak jauh. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran jarak jauh pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan termasuk di dunia pendidikan. Pembelajaran yang biasanya kita lakukan di dalam kelas dengan berpusat pada teacher center, tapi sekarang kita harus lakukan sebuah kegiatan yaitu pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi evaluasi pembelajaran jarak jauh, kita akan bergabung bersama Ibu Dr. Anda Wiwi Iswayuni. Kemudian kita akan bersama dengan Ibu Mona Siska Mega Pertiwi, SPD, dan juga Ibu
Tri Astuti Yuliandati SPD. Kepada ketiga narasumber kami persilakan. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Anda Wiwi Siswayuni untuk mengawali. Halo Ibu. Halo Ibu. Suara bully nggak kedengeran. Jadi Mbak Dania udah disukai kok belum? Sudah. Udah lengkap ya? Halo. Wiwi, mikrofonnya dibuka. Ibu Wiwi, apakah mendengarkan? Sudah. Halo, sudah Halo. saya. Ya sudah Bu, sudah terdengar Bu. Dengar suaranya. Iya Ya. sudah Bu. Ya. Ya. Terima kasih untuk pembawa acara kita, Mbak Vika yang cantik sekali. Bisa mengobati rasa kangen. Selamat pagi teman-teman seprofesi yang hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Kangen rasanya lama kita nggak bertemu ya. Ternyata ini bisa mengobati rasa kangen ya. Untuk sesi ini sebenarnya tidak hanya materi aja ya, nanti secara waktu ya lebih banyak akan digunakan juga untuk informasi yang akan disampaikan oleh ketua ya tentang chat ya, karena kebetulan kemarin kami berempat kumpul di sana dan ada sesuatu yang memang harus dilakukan kita bersama ya kan untuk memenuhi undangan dari SAS ya pada beliau. Untuk materi mungkin saya luruskan ya, tadi bukan penilaian jarak jauh tapi pembelajaran jarak jauh, evaluasi pembelajaran jarak jauh. Teman-temanku semuanya, sebelumnya ya maaf ini yang kami hormati ini Ibu Pengawas Bu Hayati, maaf. Kemudian koordinator kita Ibu, halo Ibu Rita, sehat selalu. Maaf ya sampai kelupaan ini ya. Terima kasih ya sudah mengarahkan ya, ke pengawas kita juga betul-betul ya selalu mengarahkan kepada kami sehingga kami berusaha untuk selalu semangat gitu ya di dalam layanan. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara seprofesi bimbingan konseling yang tentunya saya banggakan, kita tahu semua bahwa dampak dari COVID-19 ya, pandemi ini sifatnya global, tidak hanya di negara kita, sehingga secara internasional pun kebijakan telah disampaikan ya, diharapkan diberlakukan adanya work from home, kemudian juga learning from home, jadi tidak hanya bekerja dari rumah tetapi juga belajar dari rumah. Bahkan ada juga kebijakan belajar dari rumah ya. Nah, tentunya itu juga berdampak pada dunia pendidikan seperti yang kita alami beberapa bulan ini ya. Tahu-tahu anak-anak kita sudah ujian semester ya. Kebetulan hari ini simulasi ya, ini saya sambil kebetulan wali kelas jadi sambil simulasi memantau anak-anak untuk simulasi ya, untuk kegiatan penilaian akhir semester mulai besok tanggal 1 sampai tanggal 8. Mudah-mudahan dilancarkan ya, anak-anak bisa mengerjakan tanpa hambatan. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan kebijakan PJJ ya untuk satuan pendidikan di Bandar Lampung ya, di SMP 2 juga menerapkan ya. Namun memang kenapa sih kami mengadakan evaluasi PJJ ini berlatar belakang dari ya berbagai keluhan. Ternyata PJJ ini kelihatannya anteng di permukaan, tetapi mungkin di dalam banyak hambatan, ya, banyak kendala. Mungkin kita kalau mau tenang saja, misalnya lacinya nggak ada ya udah, seperti itu mungkin ya
nggak ada masalah. Tetapi kalau kita telusuri, mungkin anak ketika sinyalnya tiba-tiba putus, ada juga yang stres, ada yang mungkin wah saya nggak, materinya mungkin penting, apalagi waktu ujian gitu ya. Ternyata permasalahan mungkin sebenarnya banyak gitu ya. Tapi kalau kita kurang peka ya mungkin sepertinya datar-datar saja. Nah kebetulan juga untuk di SMP 2 ini juga keluhan banyak dilontarkan baik dari orang tua siswa, dari guru, bahkan dari siswa itu sendiri. Memang sebelum kami mengadakan itu PJJ ini, kami sudah mengadakan juga melalui Google Form itu mengungkap ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa ya masing-masing kelas ya, guru BK masing-masing ya, untuk menyampaikan keluhan apa sih yang dirasakan. Namun kemudian kami secara umum ya untuk masukan sekolah ya, kami tim guru bimbingan konseling, makanya kami semuanya berada di sini karena kami bekerja secara tim ya. Kebetulan saya punya teman yang pintar, yang muda, energi, pintar gitu ya. Jadi saya juga bisa belajar dari mereka. Bersyukur banget gitu ya. Punya teman adik-adik ya yang pintar juga cekatan gitu. Nah, untuk evaluasi PJJ Bapak Ibu ini sifatnya sharing, jadi bukan kami mengajari, itu bukan. Saya yakin sekolah-sekolah swasta pasti melakukan ini ya, karena ya inilah memang jualan mereka ya, bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Tentu pasti akan mengadakan evaluasi, apalagi sekolah swasta pasti ya. Namun seandainya ada beberapa teman guru BK ya yang belum melakukan itu ya mungkin bisa memulai ya sebagai peran kita sebagai guru bimbingan konseling, memberikan masukan kepada sekolah gitu ya, memberikan masukan berdasarkan data. Jadi masukan itu bukan berdasarkan katanya, berdasarkan apa gitu. Jadi kami memberikan masukan kepada sekolah itu berdasarkan data yang ada gitu. Apa sih yang diinginkan oleh anak-anak seperti itu. Jadi untuk melakukan evaluasi PJJ ini tentunya kami memerlukan data ya yang dianalisis, kemudian diadakan evaluasi secara umum. Gitu. Nah untuk mendapatkan data melalui survei ya nanti secara rinci akan dijelaskan oleh teman-teman saya ini yang masih muda-muda, Nasika sama Ibu Juli, mungkin mereka akan saling melengkapi ya. Jadi saya menyampaikan pengantarannya aja, kemudian mengapa sih kami melakukan itu tim bimbingan konseling Bandar Lampung ya. Sekali lagi tujuannya adalah untuk menyikapi berbagai keluhan yang sering dilontarkan ya, baik oleh guru, siswa ya maupun orang tua ya. Karena dari guru sendiri juga kadang-kadang mana sih yang efektif melakukan ini, karena keluhannya banyak yang kalau kita menjelaskan terus juga nanti boros kuota, sehingga kadang-kadang kita takut juga anak-anak di kotanya ini pada waktu itu juga belum ada kuota dibagi ya, sehingga kita khawatir juga mau menjelaskan. Kemudian melalui video juga kadang-kadang bisa juga nyedot kuota banget gitu. Terus apa ini gitu ya. Kemudian masalah juga sinyal dan sebagainya ya. Kemudian juga mengenai penjelasan guru, tentu tatap muka dengan daring juga berbeda ya, karena tadi ada rasa tidak nyaman, jangan-jangan ini akan menghabiskan kuota anak-anak seperti itu. Kami karena ada orang tua yang memang kadang-kadang kuota habis di tengah jalan, mendadak dia harus beli kuota dan sebagainya, kadang-kadang kasihan juga gitu. Nah, jadi supaya kami mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana sih pembelajaran jarak jauh ini, terutama yang contohnya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Bandar Lampung, sehingga dapat masukan yang disampaikan kepada sekolah ya, sehingga sekolah paham gitu ya apa sih yang bagaimana sih kira-kira pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan. Nah nanti teman saya akan menyampaikan mungkin ya tujuan dari survei ini, kemudian mungkin metodologinya bagaimana, kemudian juga pembahasan hasil ya dari survei ini. Saya rasa dari saya itu selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, mungkin bisa presentasi atau silakan dilanjutkan.
Terima kasih. Oke, baiklah. Gimana? Suara saya kedengaran? Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak. Dia pakai yang basic. Jelas suaranya? Terdengar. Jelas terdengar jelas. Dia pakai pro ada tulisannya pro. Oke, ke tujuan dulu Mbak Elin. Please. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yui tadi, jadi mungkin sekolah-sekolah yang lain juga sudah melakukan ini gitu. Ini cuma sharing aja, inilah yang kami lakukan seperti itu. Kemudian mudah-mudahan ini bisa maksudnya adalah untuk di sekolah supaya dapat data apa sih yang terjadi sama anak-anak gitu kan. Kemudian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi supaya kedepannya nanti bisa diperbaiki seperti itu. Oke, next Mbak Elin. Metodologinya, untuk metodologi pengambilan data surveinya dilakukan di tanggal 1 September 2020 sampai dengan 8 September. Itu menggunakan link Google Form yang kita buat. Pertanyaan dalam link Google Form itu juga dibuat berdasarkan dari Masalah-masalah keluhan yang disampaikan oleh siswa-siswa ke kami gitu. Jadi ini untuk membuka jalan supaya gimana sih gitu, apa sih kendalanya supaya lebih detail dan nggak cuma ngomong aja gitu. Jadi kita menyampaikan semuanya itu by data. Ini loh datanya. Gitu. Jadi nggak cuma jadi untuk menghindari jangan sampai nanti ada omongan cuma ngomong doang gitu. Ya jadi kita mencoba untuk meluruskan inilah datanya seperti itu. Nah, oke, boleh dilanjutkan. Nah, pertanyaan yang pertama itu ada pembelajaran di rumah selalu didampingi orang tua. Nah, di situ ada sebagian besar jawab kadang-kadang karena memang orang tua anak-anak juga bekerja ya. Ada kendalanya kadangan mereka handphone yang mereka punya, gawai yang mereka punya itu nggak mereka 100% punya mereka gitu. Ada yang dipinjemin sama kakaknya atau ibunya seperti itu. Nah, tapi di sini ternyata setelah dilakukan survei kepemilikan gawai yang mereka punya itu 90,7% itu udah milik pribadi. Jadi nggak hanya kayak yang lain gitu, nggak minjem. Cuma 8,1% aja yang pakai sarana dari pinjam dari orang tua atau kakaknya atau keluarga seperti itu. Selanjutnya, boleh? Oke, kendalanya apa aja pada saat pembelajaran daring? Nah ini kendalanya di sini banyak yang sering ada kadang-kadang yang besar di sini 73,1%, kadang-kadang mengalami kendala dalam pembelajaran daring. Nah, kendalanya apa aja? Yang pertama, itu yang paling besar itu kendala sinyal dan jaringan. Karena ada beberapa daerah yang itu contoh di rumah saya itu sinyalnya sangat low sekali sehingga dalam pembelajaran daring itu susah. Jadi kalau saya belajar daring dari rumah itu sangat terhambat sekali. Jadi mau nggak mau sesuai jadwal harus datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran daring. Jadi nggak cuma gurunya aja yang terkenal, jadi gurunya juga seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan kuota 28,5%. Kalau sekarang karena dapat kuota belajar dari kementerian, kemudian lainnya ada 23,1%. Kemudian HP-nya tidak support dengan aplikasi ada 17%. Oke, next boleh? Tapi ada suara. Ada hambatan yang dialami untuk memahami materi saat pembelajaran daring. Jadi yang paling besar di situ hambatannya adalah guru terlalu banyak memberikan tugas sebanyak 70,5%.
Kemudian penyampaian materinya kurang menarik karena seperti yang kita ketahui, ya semuanya serba terbatas. Kalau menjelaskan secara langsung kan bisa langsung explore ke anak-anak, langsung tanya, mereka ada yang nggak ngerti langsung tanya. Kalau pembelajaran seperti ini kan paling pakai Google Meet atau pakai Zoom seperti ini, kemudian ngejelasinnya kalau sinyalnya nggak bagus itu nggak jelas penjelasan gurunya, banyak kendalanya. Jadi penyampaian materi kurang menarik juga ya. Kemudian di situ media pembelajarannya kurang variatif, iya juga. Karena ya gitu-gitu aja gitu. Ya apa ya? Kreativitas gurunya memang benar-benar dituntut di sini. Jadi walaupun memang kita juga sebagai guru mempersiapkan pembelajaran daring ini kayak di kebut-kebut kayak gitu kan, cuman ada kurang lebih semingguan atau 2 mingguan gitu ya, bisa dibilang 1 bulanan lah kasarnya di situ. Untuk guru mempersiapkan dari segi kemampuan IT-nya, kemudian kemampuan menggunakan aplikasi-aplikasinya. Jujur di sekolah itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai itu baru dikasih pembekalan seperti itu. Nah, makanya akhirnya pada saat berjalan ini, akhirnya kita cari-cari sendiri metodenya gimana, jadi saling sharing seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kendalanya. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran daring yang kalian alami selama ini gimana? Nah, di situ memberikan tugas, di situ yang paling banyak materi dijelaskan dengan Google Meet seperti ini atau dengan Zoom seperti ini. Itu yang mereka alami seperti itu kalau di SMP 2. Itu selanjutnya lagi materi yang dijelaskan secara interaktif itu pakai kayak seperti video di YouTube. Nah, yang mereka alami selama pembelajaran daring itu seperti itu gitu. Kemudian 10%-nya memberikan tugas aja tanpa penjelasan. Nah, cuma 10% yang seperti itu. Selanjutnya, boleh mereka lihat. Nah, menurut anak-anak, didapatlah hasil yang paling efektif yang seperti apa sih yang mereka suka. Nah, ternyata yang mereka suka itu pembelajaran sinkronus kayak gini, Zoom meeting atau Google Meet, live meeting yang langsung share screen tentang penjelasan gurunya. Gurunya langsung ngejelasin lewat share screen. Ini mereka yang suka. Kemudian yang kedua, pakai quiz online, quizzes atau Kahoot. Jadi biasanya kalau kami menjelaskan sesuatu, kemudian untuk melihat tingkat pemahaman anak-anak dengan apa yang disampaikan, itu biasanya kami pakai quiz online ini, pakai quizzes atau Kahoot seperti itu. Dan anak-anak juga kan di rumah bosen tuh ya. Nah, quizzes ini seperti main game seperti itu. Jadi anak-anak ngerasa main game tapi sebenarnya sambil belajar. Dan kalau dari survei mereka ini tingkat yang kedua, mereka suka dengan hal yang seperti itu. Kemudian sarana komunikasi pembelajaran yang paling efektif, yang paling besar di situ adalah menggunakan menggunakan WhatsApp group dan Padlet. Ada Padlet di situ sangat kecil mereka sukanya. Kemudian yang selanjutnya 33,2% itu adalah pakai Classroom. Tapi biasanya dari Padlet dan Classroom itu biasanya untuk kirim tugas ada kendala. Jadi anak-anak biasanya lebih suka pakai WhatsApp itu. Oke, boleh lanjut. Nah, pemberian tugas di situ banyak, paling banyak di situ. Ya, biru-biru 64,2%. Selanjutnya yang merasa cukup itu hanya 34,1%. Oke,
Mungkin Mbak Yuli bisa menambahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Mona sudah menjelaskan sebagian besar. Dan memang yang perlu ditegaskan lagi di sini bahwa memang untuk membuat angket ini kami tidak sembarangan membuat pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner. Tapi kami juga sebelumnya sudah melakukan evaluasi, tapi tidak berupa seperti ini. Jadi kami juga sudah mengumpulkan data dari anak-anak terkait dengan kendala mereka saat pembelajaran daring seperti apa, keluhan-keluhan mereka gitu. Tapi itu kan masih bersifat subjektif, jadi dari cerita anak aja gitu. Akhirnya seperti yang dijelaskan Bu Wiwi juga tadi, untuk menunjukkan data real dan ini sebagai masukan tidak hanya kepada guru-guru tapi kepada sekolah secara umum. Akhirnya kami mengambil data dan ini dilakukan kepada seluruh siswa yang ada di SMP 2. Jadi dari semua tingkatan kelas 7, 8, 9 kami lakukan satu minggu itu kami. Oke, selanjutnya dari terkait dengan pemberian tugas, memang keluhan terbanyak yang dilakukan siswa adalah karena sistem pembelajaran daring, akhirnya guru juga mengalami keterbatasan untuk menjelaskan gitu kan. Jadi kalau melalui media sinkronus seperti Zoom atau via Google Meet seperti ini, kayak gitu, atau Webex yang bisa dipakai. Nah, kebanyakan itu terkait dengan kendala kuota atau jaringan. Jadi dulu sebelum ada bantuan kuota dari pemerintah, itu kan mereka menggunakan kuota sendiri, itu boros. Nah, banyak yang cerita seperti itu, mereka kehabisan kuota, Bu. Kemudian saat guru juga ingin menjelaskan, kan mereka lebih suka dengan sistem langsung dijelaskan dengan tatap muka seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi menurut mereka rasanya itu masih seperti belajar di sekolah walaupun menggunakan gawai. Tapi ternyata banyak hambatannya, akhirnya guru mengatasinya dengan memberikan tugas, sedikit menjelaskan dan banyak memberikan tugas, dan itu justru yang dikeluhkan sebagai yang besar siswa. Jadi mereka merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru-guru selama pembelajaran daring. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah tadi kan banyak juga siswa yang bilang kehabisan kuota karena alasan pertemuan. Akhirnya pertemuan sinkronus mereka tidak gabung dengan alasan nggak ada kuota, saya nggak bisa gabung gitu. Akhirnya kami juga melakukan survei, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan di pertengahan jam. Biasanya kan jam belajar itu nggak langsung full gitu kan, tapi ada breaknya dulu. Kalau di SMP 2 sih setengah jam gitu. Nah yang kita lihat adalah apa sebenarnya mereka lakukan selama setengah jam itu, bermanfaat atau enggak dan berpengaruh atau tidak terhadap kuota mereka. Ternyata hasilnya 38,9% itu mayoritas dari mereka menyelesaikan tugas. Jadi hanya sepertiga siswa yang memanfaatkan waktu breaknya untuk mengerjakan tugas. Selebihnya apa? Ada yang bermain sosmed. Nah ini kan berarti berpengaruh terhadap kuota mereka. Kemudian ada juga 12,8% main game. Nah ternyata kan didapat nih di sini bahwa yang mempengaruhi kuota mereka itu bukan permasalahan belajar sinkronusnya, tapi kegiatan sampingan sambil menunggu pembelajaran sinkronus. Dan itu yang akhirnya bisa membantu kami menemukan materi untuk layanan bimbingan selanjutnya. Next, Mbak Elin boleh minta tolong. Next slide. Okay. Terkait dengan penambahan nilai karakter, sebelumnya maaf. Nah ini dia. Nah ini jadi survei kami juga tidak hanya berfokus pada pembelajarannya saja, tapi juga pada nilai karakter yang ditekankan, karena memang seperti Kementerian Bapak Nadiem Makarim ya menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tidak difokuskan pada materi pembelajarannya, tetapi pada life skill dan juga karakter-karakter yang harus diperkuat. Jadi kami juga melakukan survei terkait dengan penambahan nilai karakter apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran jarak jauh ini. Dan ternyata 65% nilai karakter yang berkembang dari siswa adalah disiplin. Karena itu tadi tugasnya, mereka merasa tugasnya banyak gitu kan, deadline-nya sebentar, kemudian ada jadwal-jadwal khusus untuk pembelajaran sinkronus, akhirnya membuat mereka belajar tentang manajemen waktu. Bagaimana, kapan waktunya mengerjakan tugas, kapan harus mengumpulkan tugas, akhirnya nilai kedisiplinan muncul di situ. Kemudian disusul nilai karakter tanggung jawab, itu 62,9% atau 506 anak merasa bahwa nilai karakter tanggung jawab mereka bertambah selama pembelajaran daring. Dilanjut juga dengan jujur 14,9%,
di sini justru lebih rendah dibandingin nilai karakter yang lainnya. Didukung oleh rasa ingin mampu, kemudian juga dibanding itu ya karena awalnya kalau di SMP 2 itu sholat duhanya jamaah, sholat duhur jamaah, kan? Karena di rumah tidak ada yang memantau, akhirnya mereka merasa nilai karakternya itu lebih rendah terkait dengan menjalankan ibadah tepat pun bergigi dan masih ada beberapa nilai karakter. Next, soft skill. Itu tadi, selain nilai karakter kita juga harus tahu soft skill apa yang mereka dapatkan, karena memang tanpa disadari pembelajaran selama di rumah ini durasi untuk belajarnya aja cuma sebentar dibandingin kegiatan lainnya. Jadi kebanyakan 12 jam ya, dia waktu efektif kita itu 12 jam, waktu belajar itu maksimal hanya 5 jam. Selebihnya kan dari kegiatan lain. Nah makanya kita juga melakukan survei terkait soft skill apa sebenarnya mereka dapatkan selama belajar jarak jauh ini. Ternyata yang didapat 38,4% mereka akhirnya sudah mulai bisa masak. Ini kemungkinan sebagian besar sih perempuan ya yang mengisi ya. Jadi bisa dites mungkin ya Bapak Ibu yang ada di rumah, benar nggak sih itu anak-anak kita tuh udah bisa masak atau belum gitu ya, karena mereka soft skill memasak itu. Kemudian itu cukup 32% teman-teman penguasaan ini mungkin tidak hanya siswa saja, kita juga sebagai guru akhirnya dituntut untuk belajar IT gitu. Jadi tanpa disadari soft skill udah dijawab dan gitu. ada beberapa soft skill lain. Oke, next. Iya udah dijawab tadi. Tolong di next. Oke, terakhir. Nah ini mungkin cuma sedikit aja tambahan. Kalau di S2 itu kami memiliki live streaming Spanda TV, itu namanya video media pembelajaran virtual. Itu biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat umum seperti apel, kemudian imtak, atau kalau di hari Jumat itu kadang kami juga dari guru BK mengadakan program kelas inspirasi gitu. Jadi sejenis talk show mendatangkan alumni-alumni SMP 2 gitu kan untuk menceritakan tentang karir-karirnya mereka gitu, tentang profesi karir gitu. Nah ternyata apakah efektif atau tidak gitu. Sebenarnya kami ingin mengukur program Spanda TV itu efektif atau tidak. Ternyata hanya 29% siswa yang selalu mengikuti pembelajaran Spanda TV. Jadi yang mengikuti live streaming Spanda TV itu hanya 29%. Selebihnya 33,2% itu terkadang, dan kadang itu mereka juga mengikuti hanya untuk persensi saja. Jadi hanya menyebutkan nama si A kelas berapa hadir, habis itu sudah keluar dari streaming itu gitu. Jadi itu sebenarnya untuk mengukur apakah program tersebut efektif atau tidak. Gitu. Itu gambaran secara umum aja tentang pelaksanaan evaluasi yang sudah kami lakukan. Dan ini juga kami laporkan kepada kepala UPT, kemudian kepada beberapa guru juga. Jadi sudah tidak ada lagi yang menganggap metode pembelajaran yang diberikan itu paling tepat, tapi kami melakukan ini tujuannya untuk memberikan masukan secara objektif bahwa ini loh yang menurut siswa tepat, ini yang menurut siswa efektif menurut mereka. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kembali ke Bu Wiwi atau ada yang ingin mengatakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Mona dan Ibu Yuli yang telah menjelaskan semuanya. Jadi itu ibu-ibu, teman-teman, sahabat BK yang hebat, ya sedikit ya sharing dari SMP Negeri 2 Bandar Lampung ya mengenai peran BK. Dengan adanya ini Bapak Ibu, ternyata kami yang tadinya itu berdebat soal misalnya beberapa guru itu hanya menyalahkan siswa saja misalnya ya, tanpa memahami hambatan mereka gitu ya. Katanya ini dari pendapat yang berbeda-beda, akhirnya mengerucut ketika kami bicara berdasarkan data gitu ya. Termasuk tugas-tugas. Oh saya kok ini enggak. Nah misalnya, nah itu mungkin akhirnya dibahas ya bagaimana supaya beban tentang tugas itu bisa dikurangi misalnya seperti itu. Oh ya sebelumnya ini Bapak Ibu bahwa survei mungkin belum dikasih tahu dari awal sampai akhir ya. Survei ini dilakukan bulan September, 4 bulan setelah belajar jarak jauh ya. Memang awal-awal itu banyak sekali keluhan, banyak sekali keraguan ya. Kadang-kadang bingung, mungkin kadang-kadang kita seakan-akan gurunya sudah getol tapi anak-anaknya seakan-akan kurang getol.
ya. Nah, dari survei ini akhirnya ini loh yang dirasakan oleh anak-anak. Terus mana juga yang harus melibatkan orang tua, ya termasuk ketika bagaimana anak-anak banyak mengalami kendala kuota yang cepat habis, kita sampaikan ke orang tua karena setiap kali kelas punya grup orang tua, setiap informasi kepada anak disampaikan juga kepada orang tua, termasuk bagaimana sih ternyata anak-anaknya banyak juga ya di setiap kegiatan itu justru melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya seperti buka YouTube, media sosial yang tentu saja itu banyak menyedot juga kuota. Sehingga kita dari evaluasi ini kita mengadakan berbagai perbaikan ya dengan melibatkan tidak hanya guru BK saja ya tetapi guru mata pelajaran, kemudian orang tua, termasuk apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak melalui evaluasi. Kami rasa cukup itu ya, mungkin seperti tadi ya yang di awal kita sampaikan, di sekolah lain yakin lebih bagus gitu ya. Hanya ini hanya sekelumit sharing SMP 2 bagaimana peran bimbingan konseling gitu ya, memberikan masukan kepada kepala sekolah ya, tetapi tidak hanya lewat kata-kata saja atau duga-dugaan atau mungkin dari anak sana anak sini yang kadang-kadang anak itu menyampaikan ke guru BK begini, menyampaikan guru begini gitu ya, yang berbeda-beda sehingga menjadi perdebatan yang kadang-kadang perdebatan gak jelas kayak debat kusir gitu. Makanya berdasarkan data akhirnya kita merujuk gitu, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Maaf kalau menyita waktu lama seperti ya. Kalau waktunya agak lama-lamaan minta maaf ya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk materi yang lebih penting lagi kali ya, yang lebih penting ya karena ini kayaknya untuk materi berikutnya menjawab waktu. Atau mungkin ada pertanyaan, ada yang ingin tanya gitu dari kawan-kawan. Ya, Bu Nova. Terima kasih Pak Ketua Yuni, Ibu Mona Siska, juga Ibu Tri Astuti yang telah memberikan berbagai praktik baik yang dilakukan sama kegiatan pembelajaran jarak jauh khususnya di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Terima kasih. Dan saatnya sekarang kita memulai untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk 3 penanya terlebih dahulu atau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang saat ini telah melakukan praktik-praktik baik yang mungkin bisa di-share kepada Bapak dan Ibu yang ada di kegiatan Temu Kangen dan Silaturahim MGBK SMP Kota Bandar Lampung. Disilakan kepada siapa yang ingin bergabung bersama, mungkin bisa menceritakan praktik-praktik baik ya Ibu Wibi ya. Boleh. Selain ceritakan bagaimana atau memberikan komentar, memberikan komentar atau apa boleh. Menanggapi boleh. Menanggapi boleh. Menanggapi sebenarnya ada yang memang sudah melakukan praktik baik dan bisa dibagi di set sama. Ya. Di sini. Saya yakin yang swasta pasti melakukan, yang sekolah swasta pasti melakukan gitu ya. Mungkin ya. Bagian dari manajemen ya. Ibu Wiwi, saya tempo hari melihat ada podcast deh dari apa? Mungkin kita masing-masing silakan dalam bentuk chat boleh kita baca dulu presensi kegiatan hari ini diklik. Oke, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik, silakan, atau ingin ada usulan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, karena saya yakin banyak sekali problem-problem yang dialami oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing yang mungkin bisa disampaikan. Silakan. Ini kita nunggu udah berapa bulan ya? Udah berapa bulan kita pengen Temu Kangen, ini pas ketemu kangen pada ini. Ada dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Bu Sona mungkin. Silakan. Mungkin saya boleh ya ini. Wah. Halo Mbak. Bu Bika. Oke. Ibu Sona atau Ibu ya siapa silakan langsung.
Halo? Ya, halo. Ya. Ya, silakan. Ya Mbak, saya Enda, guru BK Ya, halo dari Ibu Enda. Araihat. Ya, terima kasih tadi infonya dari guru-guru SMP 2. Alhamdulillah Ibu, di SMP Araihat, saya dan Umi Elin sudah melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan, membuat angket dengan Google Form. Hanya saja, kalau menurut saya, Mungkin bisa di-mute Bapak Ibu audionya agar tidak mengganggu. iya Ibu, Ya, silakan. ya saya lanjutkan. Jadi kalau menurut saya pribadi, tadi sempat diskusi juga sama Umi Elin, hal demikian mungkin lebih sifatnya umum ya, maksudnya kita ingin mengetahui secara keseluruhan kegiatan atau evaluasi peserta didik selama masa pandemi gitu. Tapi kira-kira ada dua guru-guru lainnya terkait evaluasi yang memang sistematis berkala setiap bulannya untuk pelaporan BK khususnya gitu, terkait kehadiran mungkin atau tentang prestasi akademik dan lain-lain. Jadi sifatnya itu yang rutinitas tiap bulan dibuat oleh BK gitu. Oke. Ada nggak ya kira-kira gitu? Terima kasih Mbak. Terima kasih pada Ibu Enda dari Araihan. Jadi sudah ada informasi tentang bagaimana sih, apakah ada evaluasi yang secara kontinu ya, memang tersistem dan memang sudah ada atau ada pakem ya untuk kegiatan di PJJ. Silakan mungkin yang ingin berkomentar Ibu Wiwi mau menambahkan. Maaf tadi saya keluar sebentar tadi karena ada orang nyari gitu ya. Mungkin apa tadi pertanyaannya, mungkin Mona sama Yuli mungkin bisa menyampaikan. Halo ya, Mona sama Yuli kalau mau perhatikan. Pertanyaannya kan Yuli? Tadi ada evaluasi tentang ada evaluasi yang dilakukan oleh SD Negeri 2 Bandar Lampung lewat Google, sama seperti yang dilakukan oleh SMP Araihan. Yang ditanyakan Bu Enda adalah apakah memang ada sistem atau evaluasi yang dilakukan secara kontinu. Oke, terima kasih. Kalau evaluasi secara kontinu selama ini kan tatap muka ya. Selama ini tatap muka. Jadi kadang kalau secara disurvei seperti ini kayaknya belum. Halo, dengar suara saya? Suara saya kedengaran? Halo? Iya Bu, kedengaran jelas Bu. Kedengaran ya? Oh iya. Jadi kalau berkaitan dengan pandemi, ini kebetulan kan kita nggak ketemu anaknya secara langsung ya. Kalau misalnya kemarin tatap muka aja bisa selama anak bisa mengikuti, guru-guru juga bisa langsung juga ya. Bagaimana memperbaiki. Kemudian kita kadang-kadang ada apa-apa dengan guru bimbingan konseling atau dengan wali kelas. Nah, kemudian bisa disampaikan juga secara langsung, kita rapat dan sebagainya. Nah, ini karena pembelajaran jarak jauh, jadi khusus untuk PJJ ya, kemarin kami melakukan survei dan sebenarnya sistemnya tadinya juga belum ada ya. Secara sederhana memang iya, maksudnya didampingi atau tidak, pertanyaan dan sebagainya. Ya, angkat berbagai permasalahan ya dalam tim bimbingan konseling gitu ya. Makanya ya kami sebagai tim menyusun pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keluhan-keluhan atau berbagai perdebatan lah apa yang sebenarnya dirasakan pas di luar sana gitu, yang dilakukan yang kami oleh anak. Jadi baru kami karena memang ya berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh, yang berkaitan dengan apa itu dampak dari pandemi COVID-19 ini. Begitu Mbak Tika. Ya baik, Mona sama ini bisa nambah. Bu Mona bisa nambah. Kalau evaluasi kontinunya dari pembelajaran jarak jauh kan, ya halo, kedengeran suara saya? Kedengeran. Jadi
kan setiap bulan kalau di SMP 2 itu ada rutinitas bagi rapot PH. Ya. Nah, dari wali kelas mungkin udah evaluasi. Ya. Adain kayak meet eksklusif gitu, cuman berapa gitu, dijualkan gitu ya berapa anaknya, kemudian nanti sharing di situ gitu, apa kendala belajarnya gimana, kan kalau yang seperti itu kan lebih personal tuh, jadi yang seperti itu juga terdokumentasikan gitu, apa keluhannya, bagaimana kendalanya seperti itu. Dan banyak ini kayak bimbingan kelompok gitu, kelompok seperti itu, tapi bentuknya sedikit menambahkan kayak yang disampaikan juga secara untuk tingkat kelas sih guru BK masing-masing, misalnya saya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu terus tahu misalnya seperti itu. Bahkan kemarin juga ketika ada pengawas datang, apa sih permasalahan yang dievaluasi, semuanya print kita cetak, masalah yang dihadapi anak itu tiap satu persatu itu masalahnya kamu apa maka berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Hanya saja kan itu sifatnya masih sangat hanya guru BK, dengan suruh ini kita membuat tim ya, sehingga evaluasi ini untuk pembelajaran secara menyeluruh gitu. Jadi untuk kali ini, nah secara rutin itu masih belum ke depannya karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan, mungkin akan diadakan lagi juga nanti. Mungkin kalau nanti dari kepala sekolah ya untuk bersama-sama lagi, mungkin untuk surveinya juga diperbaiki ya, mungkin bisa aja dilakukan. Terima kasih. Cukup Mbak Vika. Ini mungkin Bu Vika suaranya. Assalamualaikum. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit bahwa memang evaluasi dapat dia nggak ada sinyal tetap terus menjaga guru ketika hebat yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan Bapak Ibu, karena memang waktu terbatas, kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu pemberian materi dari Kepala dari Ketua MGBK Kota Bandar Lampung berkaitan dengan kegiatan yang telah diselenggarakan, yaitu materi dari CRT. Silakan dari Ibu pengawas. Ya, saya telah menambahkan dari Bapak makan apa? Kok Bapak muting sih? Pekerjaannya kantor dengan yang lain. Ini masa pandemi ini semua dari bulan berapa itu di-print, dijadwalkan bulan Juli, semua data dan data akurat, sehingga waktu kita akan pemeriksaan mereka itu bukan hanya cerita, tolong data autentik, data fisik, bahkan sampai foto-fotonya ditampilkan, diarsipkan, itu mohon. Dan kedua, saya mohon juga, sebentar Bu Vika, di luar tema sedikit ya, nanti nggak kebagian Bu Nur mau dikalkan, untuk kalau sudah nanti kita kembali ke normal ya, kita akan kembali ke pembelajaran seperti semua kita akan terlaksana dengan itu. Nah, semua yang akan kita programkan sudah direncanakan. Kedua, saya mohon ini karena masa pandemi kita nggak sekumpul, cuman dipikirkan semuanya. Kita akan terrealisasi pengurus MGBK, baik dia koordinator, ketua, semuanya. Ini masa jabatan saya sudah terrealisasi dengan kadis, dengan sekretaris dan forward. Silakan kepada pihak anggota dan pengawasnya untuk kalian menginginkan siapa yang akan dicalonkan nanti, sehingga baik negeri ataupun swasta nggak apa-apa. Kenapa? Kalau orang itu rajin, realisasi semua pekerjaan, bisa mengcover, silakan dipilihkan. Ini karena masa pandemi kita belum bisa bicara apa-apa. Kedua, mohon doanya Ibu
Ibu Nur Hayati sudah hampir 8 tahun di pengawasan. Kita akan meluncurkan suatu buku bimbingan konseling Banda Lampung, dan buku pun saya akan terima. Itu salah satu dari nanti kita akan sekolah apakah UTBK-nya, salah satu kebanggaan kita di sini selama pandemi. Terima kasih. Teruskan Bu kita. Silakan kita. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih Ibu Nur Hayati. Dan disilakan kepada Ibu Ina. Oke. Ya, kedengeran? Ya, kedengeran Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Vika. Sebetulnya belum materi ya yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa informasi saja. Tapi saya ucapkan selamat dulu untuk Ibu pengawas kita yang sudah menerbitkan buku khusus bimbingan konseling untuk kita semua. Semoga bukunya nanti bisa kita miliki bersama dan bermanfaat untuk kita semua dalam hal menjalankan tugas kita sebagai guru profesional, guru bimbingan konseling SMP, MTS, di swasta Kota Bandar Lampung. Selamat untuk Bu Nur Hayati Ilyas. Sekali lagi selamat. Jadi salam sehat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya sekolah SMP, MTS, negeri swasta Kota Bandar Lampung, kita akan mendapatkan ilmu baru. Kalau kata saya kata ilmu baru, tapi sebetulnya ini bukan ilmu baru. Dalam bimbingan karir, kita akan memberikan tentang pengenalan sekolah penerbangan untuk anak-anak kita semua. Untuk anak-anak kita tentang sekolah penerbangan atau CAS atau CAT yang ada di Raja Basa, tepatnya itu sekolah SMK-nya ada, kemudian khusus untuk jadi pramugarinya ada, khusus untuk jadi tenaga operasional yang ada di bandaranya juga ada. Nanti itu bisa kita masukkan di dalam konseling klasikal, ataupun kita bisa virtual ke anak-anak untuk menjelaskan CAS itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu, perwakilan sekolah, saya sih berharap yang guru kelas 9 nanti akan diundang oleh CAS. Kemungkinan undangannya itu hari Rabu, tetapi itu tidak banyak dulu. Kita bersesi berapa sekolah dulu, misalnya SMP negeri 10 dulu misalnya, kemudian swastanya 15 orang pertemuan itu. Kebetulan memang saya dan pengurus sudah mengecek lokasi untuk pertemuan itu seperti apa, karena kita masa pandemi jadi kita tidak diizinkan untuk berkerumun yang ramai. Tapi insya Allah tempat yang kami sudah cek di sana untuk pertemuan teman-teman semua sudah bisa jaraknya sesuai standar protokol COVID-19. Jadi teman-teman nanti seandainya ada undangan dari sekolah penerbangan, beberapa sekolah itu boleh menghadirinya, tetap menggunakan protokol COVID-19. Nanti di sana teman-teman akan dijelaskan seperti apa sekolah itu. Nanti teman-teman sampaikan ke siswa, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman akan dibicarakan di sana. Tapi mohon maaf, itu tidak semuanya langsung. Kita bergantian. Mungkin minggu ini 15 orang, 15 sekolah perwakilan, minggu besoknya bisa 15 orang lagi. Kita bergantian karena keadaan kita seperti ini. Sebetulnya mereka minta waktu kita sekaligus, tapi kami sebagai pengurus tidak memberi izin untuk pertemuan secara manual. Jadi kita pertemuan manualnya hanya dibatasi dengan 15 orang. Itu informasinya Bu Vika. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh tim dari sekolah penerbangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rohaida, informasinya sangat menarik. Dan setelah ini kita akan langsung mendengarkan dari sekolah penerbangan. Disilakan. Karena saya belum mendapatkan namanya, mungkin bisa langsung masuk ke ruang
Zoom pada tim dari CRT. Sepertinya untuk dari tim itu, Bu Pika, itu akan menyusul. Yang jelas akan ada undangan untuk 15 sekolah, 10 sekolah negeri, dan 5 sekolah swasta. Itu untuk pertemuan pertama, untuk mendengarkan penjelasan langsung yang akan disampaikan dari tim CAT atau SAS. Jadi nanti kita akan mengirimkan undangan untuk 15 sekolah, terdiri dari 10 sekolah negeri dan 5 sekolah swasta. Nah, seperti yang ada di layar, ini adalah potong pertama sosialisasi CAS yang insya Allah akan kita laksanakan di hari Rabu. Selanjutnya akan ada kloter kedua. Kalau yang kloter pertama dari SMP negerinya SMP 1 sampai SMP 10. Di kloter kedua berarti SMP 11 sampai SMP 20 ditambah 5 sekolah swasta yang akan ditentukan kemudian. Begitu juga seterusnya sampai seluruh sekolah negeri dan swasta, seluruh sekolah negeri diundang, dan untuk swasta tidak semua, mungkin nanti akan ada diatur oleh pengurus. Untuk informasi mengenai CAS-nya nanti bisa langsung dijelaskan oleh bagian humas mereka, makanya yang sekarang adalah pembagian kloternya dulu. Yang pertama kali share ini adalah kloter pertama, seperti yang bisa dilihat di layar. SMP Negeri 1 Bandar Lampung, SMP Negeri 2 Bandar Lampung, SMP Negeri 3 Bandar Lampung, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 7, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SMP Al-Kausar, SMP Global Madani, SMP IT Air Raihan, SMP Fitra Insani, dan SMP IT Darul Ilmi. Ya, untuk yang pertama, kloter pertama 15 sekolah tersebut, baru nanti akan menyusul kloter selanjutnya sekolah-sekolah yang belum diundang. Saya mengingatkan kembali, seperti yang disampaikan Ibu Ketua, bahwa untuk masing-masing sekolah silakan mengirimkan satu orang perwakilannya. Diminta diususkan untuk guru BK kelas 9, tetapi jika guru BK yang bersangkutan tidak bisa, boleh diwakilkan oleh guru BK yang lain. Jadi itu saja mungkin tambahan informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wira atas informasi yang diberikan. Kita masih ada host, kita masih ada berapa waktu lagi? Menambahkan, bisa menambahkan? Silakan. Halo. Ini menambahkan yang disampaikan Bu Wira tadi. Untuk yang kegiatan itu, untuk Bu Ketua, hari Rabunya Rabu minggu depan atau Rabu besok ya? Ini kan anak-anak lagi pas. Kira-kira guru-guru ini mendampingi anak-anaknya yang lagi pas nggak, guru BK ini ya? Jadi mungkin kalau harus memantau guru pas lalu ikut di sana, ya selama tidak mengganggu kegiatan mungkin oke. Tapi kalau mengganggu bagaimana? Mungkin ini hanya masukan aja ya, kita tolong supaya clear gitu ya. Karena kebetulan anak-anak kan lagi mengikuti penilaian akhir semester. Atau Rabu yang kedepannya lagi gitu. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman ya mungkin untuk pertemuan nanti ya, itu sebenarnya ada juga sih nanti ada, kalau nggak salah ada transport, ada konsumsi di sana sebagai pengganti itu ada juga, tapi nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya. Jadi ini disampaikan di awal ya, biar nggak apa-apa ya Bu Ketua yang disampaikan. Jadi mungkin yang mau ini. Kemudian ini tadi menandaskan aja, kalau misalnya yang ikut tidak pegang kelas 9, mungkin karena disampaikannya juga secara virtual, kita tahu ya dengan jarak jauh ke anak-anak, paling tidak nanti dia harus meminta jamnya guru kelas 9 untuk menyampaikan itu gitu, untuk menyampaikan materi tersebut gitu. Karena kalau tidak ikut kan bingung gitu, kalau ada pertanyaan dan sebagainya gitu. Atau paling tidak mendampingi. Jadi guru kelas 9 pas jam bimbingan konseling, nah dia minta waktunya seperti itu. Soalnya nanti kalau dilepas saja takut nggak sampai materinya gitu. Itu aja, terima kasih. Oke.
Baik, Bu, saya tambahkan ya. Ya. Teman-teman semua, kalau memang kita mau minggu ini, itu kesepakatan aja dari SMP 1 sampai dengan SMP 10 dan SMP 5, SMP swasta. Apakah bisa kita lakukan pukul 13.00? Itu pertemuan tidak lebih dari 2 jam. Kalau memang kita bisa dilakukan di minggu ini, Rabu tanggal 2 Desember, berarti kita lakukan pukul 13.00 sampai dengan lebih kurang 15.00. Itu kesepakatan kita aja, gimana menurut yang lain? Berarti kalau siang kan nggak ada hambatan ya, bukan pagi gitu ya, siang gitu. Jadi otomatis nggak ada alasan memantau anak. Oke. Saya rasa kalau setelah jam 1 diputuskan aja, saya rasa ya, kan nggak setelah jam 1 diputuskan jam 1 gitu. Itu kan nanti ada beberapa kloter ya, maksudnya tidak hanya satu kali. Jadi ada beberapa nanti sekelas-kelas berikutnya. Ya, terima kasih. Iya, tapi boleh didengarkan pendapat dari kawan-kawan yang besok kebagian di kloter. Mereka menyampaikan apa pendapatnya, disilakan. Silakan, Pak. Ya, silakan, mungkin bisa langsung. Pak Lekat kayaknya dari tadi belum ngomong, baru doa doang. Gimana Pak Lekat? Pak Lekat, monggo Pak. Saya setuju aja Ibu, ikut aja Pak kata ketua. Luar biasa. Luar biasa. Ganteng Pak Lekat. Jadi kan. Ya, silakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ataukah kan kegiatan ini untuk satu termin itu? Bu Wira, Bu Rabita, kayaknya kalau sudah pertemuan itu nanti kita akan sosialisasikan kembali secara virtual saja, tapi pertemuan dulu teman 15 ini mungkin beberapa kali pertemuan, baru nanti kita adakan virtual keseluruhan lagi gitu, menurut saya. Gimana Bu Wibi? Boleh itu bagus. Boleh untuk menguatkan aja ya gitu ya, untuk sampai sama untuk evaluasi gitu, bagaimana nanti penyampaian di lapangan. Oke. Itu satu. Yang kedua Bu, apakah kegiatan Zoom ini akan dilaksanakan kembali? Maksudnya yang MGDK, maksudnya yang MGDK. Kan masuk pada semester genap. Kita masuk pada semester genap. Karena ada usulan kan begini ya Bu ya, terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Bandar Lampung, itu pasti juga dilakukan oleh SMP-SMP yang lain. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa konsep dari SMP lain, mungkin saja juga melakukan praktik-praktik baik yang dilakukan masuk. Apabila diperkenankan, ada juga sekolah lain yang mungkin telah memberikan praktik baik, bisa juga diberikan kesempatan, tapi mereka memang mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi memang nanti silahkan di list. Jadi kita pertemuan itu memang kita pertemuan yang berbagi praktik baik. Ya. Nah, jadi nextnya bukan lagi evaluasi, tapi berbagi praktik baik. Jadi apa-apa yang sudah dilakukan, karena ini baik untuk saling berbagi dan menginspirasi. Oke, itu bagus sekali Bu Mika, karena kita nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan, Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap kita berbagi praktik baiknya itu luar biasa, bagus sekali masukannya. Tapi itu nanti kita diawali semester genap saja. Jadi di semester genap bulan Januari kita sudah mulai masuk MGBK rutinitas setiap bulan. Nanti teman-teman buatkan jadwal siapa yang akan memberikan materi, siapa yang akan mengisi, kita buatkan seperti itu kembali di bulan Januari. Karena kalau kemarin kan kita vakum hampir 8 bulan, ya kita vakum karena keadaan seperti ini. Jadi ya kita juga pengurus juga minta maaf sebetulnya. Tapi di semester awal kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin. Ya baik.
Silakan Halo mungkin Bu ada Ketua, yang menambahkan ya, mungkin ya. Ini Bu Ketua, mungkin kita nggak tahu juga ya nanti semester genap itu apabila kita itu mengumpulkan banyak orang masih boleh apa tahu, kita perkembangannya juga tidak tahu ya. Saya rasa yang disampaikan Mbak Vika secara virtual juga nggak, kalau memang sudah direncanakan gitu tetap secara virtual, kemudian nanti dari sekolah lain itu dia akan memberikan sharing ya apa yang dilakukan yang katanya praktek baik tadi yang bisa menginspirasi ya teman-teman BK di sekolah yang lain. Yang penting dia mempersiapkan diri, boleh 1 sekolah, boleh 2, maksimal 2 sekolah lah ya, biar waktunya tidak terlalu. Ya. Mungkin kalau 2 sekolah kan agak leluasa, berarti kan materinya 2 gitu ya, maksudnya sekolah mana dan sekolah mana gitu. Yang penting sekolah yang mau menyampaikan bisa memberikan laporan kepada pengurus sekretaris gitu apa materi yang akan disampaikan sehingga kita bisa ngasih lah undangan. Kalau secara virtual sih saya rasa masih tetap bisa, cuman kalau bisa sih dilakukan itu sebenarnya kalau kita MGBK kan hari Sabtu ya kan. Nah ya alangkah baiknya itu dilakukan hari Sabtu kalau misalnya secara virtual ini gitu loh, karena hari Senin sampai Jumat kan kita nggak tahu, ada beberapa kayak saya nih 11 kelas itu tiap hari masuk terus sih, cuma ke sekolahnya 3 hari gitu ya, tetapi jamnya untuk memberikan layanan itu selama 5 hari ada terus gitu ya. Tetapi kalau hari Sabtu itu kan sudah jelas ya memang itu hari MGBK kita gitu. Nah, usulnya hanya itu aja saya, maksudnya kalau misalnya diadakan secara virtual, seandainya bisa tatap muka oke, tapi seandainya tatap muka belum bisa, ya secara virtual seperti ini saja. ya, gitu. efektif Aja. Ya kalau bisa hari Sabtu gitu, sehingga waktunya benar-benar bisa dari pagi gitu. Terima kasih Bu Mimi. Masukannya luar biasa hari Sabtu. Cuma teman-teman ini tanya dulu sih kalau hari Sabtu. Selama pandemi jadi berubah semua ini kan jadwalnya. Ya. Maksud saya juga begitu, karena kita nggak tahu yang semester depan itu kita masih bisa bersama atau tidak. Baik itu virtual ataupun kita secara langsung. Nanti tolong sekretaris atur jadwal kita buat pertemuan 3 bulan. Itu yang pertama. Karena dari tadi saya mendengar Ibu Nurhayati saya katakan ibu juga mau pensiun, saya juga secara langsung. Jadi maksud saya kalau kita memang belum bisa bertemu secara langsung, untuk sekretaris diatur pertemuan secara virtual. Tetapi kalau kita sudah ada pertemuan secara langsung, kita buat pertemuan langsung, baru langsung kita review. Baik, mungkin ada ya. Ini ada ini sampai kita disampaikan Ibu, kita udah menunggu berapa bulan ya pertemuan, jadi silakan untuk Bapak dan Ibu. Sekretaris kita, Ibu ya. Pengawas. Ya silakan Ibu pengawas. Udah ngambil dulu pada Bu Mira, belum ASM itu tapi sudah pergi sudah sekretaris nanti diketahui oleh ketua ya. Ini perlu aktif setiap bulan kita pertemuan. Cuma pandemi ini kita baru 2 kali. Saya mohon ini tiap bulan Desember ini kita udah di November ya. Di Januari nanti kita tolong buat meeting Zoom terus. Itu mungkin ada keluhan sekolah, ada apa ilmu yang harus kita terapkan, penekanan. Tolong jangan sampai ini baru 2 kali selama pandemi. Itu saya yang ngajak, ini yang tim. Arsipkan setiap bulan kita ada MGBK melalui buku ini. Jadi tolong setiap bulan pun ada itu arsipkan kehadiran dari sekolah-sekolah itu dibukukan dari Juli Agustus sampai seterusnya. Karena ini salah satu program MGBK kita, suatu saat ada pendidikan. Oke, terima kasih Bu Nur. Dari koordinator mungkin buka untuk sebelum ditutup dari Terima kasih. Terima kasih Bu. Kedengaran suara saya?
Ya, Iya, terima kasih. Saya kira dibuat absen saja secara weekly nggak apa-apa. Siapa yang hadir kan bisa kita lihat siapa yang aktif dan tidak sulit gitu ya. Kemudian saya kira gini, materi tadi cukup menarik kalau evaluasi tentang PJJ, tetapi mungkin akan berbeda persoalan di sekolah SMP 2 dengan SMP 22 atau SMP 10 atau SMP 45 gitu. Itu akan berbeda ya Bu. Di SMP 2 fasilitasnya luar Makanya biasa. melakukan masing-masing sekolah. Iya, saya kira itu. SMP 2 kan masalah kuota yang kemudian hanya itu aja. Kami kan diberikan oleh terlihat masalah persoalan anak mungkin ya, lebih kepada apa kompetensi apa yang harus didapatkan anak, misalnya tentang karakter ya, kejujurannya, tinggal batas itu. Kalau di dua-dua sulit sekali untuk melihat mau disamakan dengan SMP 2 mungkin. Itu saja maksud saya, mungkin sekolah masing-masing akan mengevaluasi persoalan yang ada di sekolahnya masing-masing dengan kemampuan yang ada lah. Kalau SMP 2 memang saya lihat 3 gurunya luar biasa. Saya kira itu. Kemudian kita lakukan setiap bulan ada pertemuan, tetapi jangan semangat, tetapi lebih kepada pertemuan. Kemudian materinya apa dan dijadwalkan. Ya, mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup oleh Ibu Ketua MGBK Kota, mungkin ada yang disampaikan dari Bapak dan Ibu. Saya berikan satu lagi kesempatan sebelum kita tutup, karena kita udah menunggu 8 bulan. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya masih berikan satu kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Ya. Ya, baik. Silakan. Bapak dan Ibu, sebelum Ibu Tika. Ya, selamat siang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Saya dari SMP Muhammadiyah, Ibu Triajam. Ya. Pertama saya melihat baru dua kali pertemuan hubungan. Mana sekarang? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Jadi saya dari SMP Muhammadiyah ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, saya hanya mungkin di tempat saya kegiatan bimbingan konselingnya akan berbeda dengan tempat yang lain. Karena kami di sini di Muhammadiyah khususnya menggunakan aplikasi Rubelmu. Dan kami juga seperti merujuk kepada penilaian yang disampaikan oleh Ibu Pengawas. Jadi kami seperti guru mapel. Jadi kami menyampaikan memasukkan materi itu pada aplikasi Rubelmu, hanya saja untuk mengetahui penilaian sikap peserta didik kami menggunakan Google Form. Nah, kebetulan di tempat kami ini di Muhammadiyah mungkin berbeda dari tempat lainnya. Kami punya jam seperti guru mapel, yaitu 2 jam per minggunya per kelas. Jadi kalau tempat lain mungkin 1 jam, kami disediakan 2 jam per minggunya, alhamdulillah. Nah itu aja yang akan saya sampaikan. Ya, untuk penilaiannya atau permasalahan yang lain kami selesaikan secara konseling individu, itu pun melalui WA. Nah, karena kalau melalui Zoom seperti bimbingan kelompok itu kami tidak bisa berjalan karena peserta didik kami mungkin tidak sama ya seperti
SMP 2. Jadi hidupnya tidak jalan, terbatas dengan kuota. Ya. Itu aja yang kemudian untuk penilaian, ya kami juga melakukan penilaian, ya cuman tidak seperti SMP 2 langsung detail, tapi kami hanya penilaiannya dengan absensi dan juga dalam pengisian pertanyaan-pertanyaan sikap yang menggunakan Google Form. Nah, dan didapat juga penilaian kami ya kendalanya dengan kuota dan juga dengan sinyal. Nah, termasuk tidak semua peserta didik kami memiliki HP Android. Itu aja permasalahan kami yang ada di SMP Muhammadiyah Bu Rafika dan juga teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua masukan, saran, kritik, saling berbagi inspirasi dari Bapak dan Ibu. Bagaimana host, kita cukupkan atau kita masih buka termin? Ya, mungkin dicukupkan saja Mbak, dan ada sesi foto dulu sebelum kita sebelum kita dari room ini. Sebelum kita keluar dari room, saya persilakan kepada Ibu Ketua MGBK Kota untuk dapat memberikan kesimpulan pada acara kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua atas apa yang kita lakukan hari ini. Luar biasa. Penilaian PJJ itu seperti yang dikatakan Bu Helda, kalau memang SMP Muhammadiyah tidak bisa mengikuti itu jangan kita jadikan persoalan. Teman-teman semua sama seperti kata Ibu Koordinator tadi, bahwa setiap sekolah itu berbeda-beda. Termasuk di tempat tersebut seperti itu, saya tidak ingin mengejar seperti apa di SMP 2, tetapi minimal kita bisa bertatap dengan anak-anak kita melalui Zoom atau apapun, mereka tetap menjalani apa yang sesuai dengan yang mereka mampu. Kalau mereka tidak mempunyai handphone, mereka bisa datang sekali ke sekolah atau bahkan lewat WA yang melalui handphone orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tetap semangat apapun yang terjadi, kita tetap menjalankan tugas kita dengan profesional, karena keprofesionalan kita adalah kunci keberhasilan untuk anak-anak kita semua. Mari sama-sama kita tutup kegiatan kita dengan di hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua MGBK Kota Bandar Lampung. Sebelum saya selaku moderator dan sebuah acara menutup acara ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa materi evaluasi PJJ adalah merupakan salah satu langkah konkret dari MGBK Kota Bandar Lampung untuk dapat memetakan dan juga melihat sejauh mana proses pembelajaran jarak jauh ini dapat dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya pernah sampaikan di webinar pembelajaran seri webinar series yang diselenggarakan oleh Dirjen GT Kemdikbud, bahwa jika pembelajaran jarak jauh menjadi beban bagi guru-guru, di mana lagi peserta didik kita akan menaruh harapan. Selama Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia masih mau belajar, sekolah akan menjadi rumah bagi anak-anak Indonesia. Selaku pembawa acara, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Saya menutup dengan sebuah pantun supaya kita semangat. Udah difoto belum? Udah difoto belum? Burung Garuda, burung merpati, terbang tinggi menarik hati. Cakepnya mana ini? Cakep gitu. Difoto. Erlin udah foto belum? Siap difoto. Baik, burung Garuda, burung merpati, terbang tinggi menarik hati. Mari kita saling membuka hati, terus semangat menjadi guru BK yang inspiratif dan berinovasi. Saya Rafika Trisanana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kita foto bersama. Silakan dinyalakan videonya yang belum nyala Bapak Ibu. Belum nyala Bapak Ibu, silakan. Oke, kita foto 3 sesi ya. 2 sesi, baik. Yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, salam sehat, salam hati, salam pendidikan, selamat Hari Guru. Salam sehat semua. Sehat. Salam sehat, salam pendidikan. Sehat, I love you semuanya. Selamat Hari Guru. Selamat untuk PGRI ke-75, Guru Mulia Karena Karya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.